Selamat malam, hari ini kita akan belajar matematika. Seperti biasa, kita masih latihan soal untuk mempersiapkan teman-teman ujian dan penyesuaian di kelas baru untuk teman-teman KPA yang baru. Tapi karena teman KPA-nya belum ada yang hadir, saya akan coba menghubungi untuk memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Oke, tadi saya sudah menghubungi teman-teman KPA bahwa kelas sudah dimulai, jadi kita tunggu dulu teman-teman KPA masuk kelas ya.
Oh, ini sudah ada Mbak Enci masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci. Halo Mbak Enci, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Enci. Malam juga. Gimana Mbak, suara saya di sana jelas? Suara saya di sana jelas Mbak, dan tampilannya bagaimana? Oke, jelas juga ya. Ini karena baru Mbak Enci saja yang masuk, kita tunggu teman yang lainnya dulu ya Mbak Enci ya. Ini tadi Mbak Mariam katanya tidak bisa masuk. Ini saya coba dulu masuk. Oh, ini saya bisa masuk ini. Oh, ini ada KPA. Ini atas nama siapa ya? Mbak Lili apa ini? Kemarin Mbak Sita Aisyah juga pakai nama KPA. Ini Mbak Lili apa siapa ini yang atas nama KPA ini? Oke, siapkan coret-coret ya. Ini yang atas nama KPA ini Mbak Lili apa ini? Apa? Mbak Aisyah kemarin. Bisa dikonfirmasi? Oke, karena sudah dua orang ya, untuk mempersingkat waktunya, saya langsung start kelasnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 ya. Kita masih belajar matematika. Ini ya masih awal-awal. Oh, ini Mbak Siti. Mbak Siti ya. Oh, Mbak Siti nanti besok kalau masuk pakai namanya ya Mbak, biar saya nggak kagok, soalnya saya juga merekap untuk absensinya ya. Nah, kita masih belajar matematika. Untuk teman-teman yang baru masih ini ya, menyesuaikan, dan untuk teman-teman yang lama persiapan untuk ujian ya. Kita akan melanjutkan soal yang kemarin, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar. Saya sapa dulu. Selamat malam Denaila, apa kabar? Oke, sambil nunggu konfirmasi dari Denaila untuk suara dan tampilannya, mari kita berdoa ya. Berdoa, saya persilahkan ya. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Kemarin kita sudah bahas dua soal, jadi kita sembari belajar soal persegi panjang kelilingnya, dan juga luasnya, dan juga untuk luas ini lingkaran. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 24. Ya, nomor 24 ini ada bangun bentuknya seperti ini. Teman-teman sudah kelihatan semua ya bentuk bangunnya. Nah, kalau kita pahami dari bangun ini itu ya teman-teman ya, itu terdiri dari dua bangun. Kalau kita tarik garis seperti ini ya, saya bikin garis putus-putus. Nah, kalau kita lihat seperti ini, teman-teman lihat bangun apa saja di sini? Halo Mbak Yeti, selamat malam. Apa kabar Mbak Yeti? Gimana Mbak Yeti untuk suara saya dan juga tampilannya oke? Oke. Ini kita melanjutkan belajar yang kemarin matematikanya. Kita lanjut ke nomor 24 ya. Oke, kalau saya menarik garis putus-putus seperti itu, teman-teman lihat bangun apa saja di situ? Oke. Kelihatan ya gambarnya ya. Kalau saya tarik garis seperti ini, garis merah putus-putus. Nah, teman-teman lihat
bentuk bangun apa di situ? Ada dua bangun ya di sini ya teman-teman ya. Yang pertama ya, ini saya kasih angka 1. Oh, nggak kelihatan ya, saya ganti warnanya dengan oke. Ini adalah yang pertama, ini adalah setengah lingkaran. Ya. Setengah lingkaran. Saya tulis setengah L ya. Oke. Nah, yang kedua, bangun yang kedua ini adalah segitiga. Segitiga. Kursornya sedikit. Ini sebentar. Oke, saya cek inbox dulu. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dua bangun. Yang pertama itu adalah setengah lingkaran, yang kedua segitiga. Nah, di sini soalnya luas gabungan bangun data tersebut adalah, jadi di sini teman-teman harus mencari luas setengah lingkaran dan juga luas segitiga, kemudian ditambahkan. Di sini luas sama dengan luas 1. Luas 1 ini adalah luas setengah lingkaran ditambah luas 2. Luas 2-nya itu adalah luas segitiga. Nah, caranya di sini sudah diketahui diameter ya. Jadi kemarin kalau luas lingkaran itu saya tulis di sini ya, luas lingkaran kemarin itu pi R kuadrat atau pi kali R kali R. Ini ingat kursor saya mouse-nya sedikit susah digerakkan, jadi tulisannya sedikit aneh ya. Nah, ini silahkan teman-teman dicari luas lingkarannya. Kemudian kalau sudah diketahui luas lingkarannya, cari luas setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Setelah itu cari luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau dilihat dari gambar ini ya, saya ganti. Nah, ini adalah alasnya dan yang garis merah ini adalah tingginya. Silahkan dicoret-coret, nanti hasilnya A 308 cm persegi, B 404 cm persegi, C 504 cm persegi, atau D 812 cm persegi. Silahkan, saya tunggu berapa hasilnya. Sudah ada yang ketemu? Oh, ini ada Mbak Aska. Halo Mbak Aska, apa kabar? Gimana Mbak Aska untuk tampilannya? Jelas? Oh, putus-putus ya? Yang lain gimana? Suaranya juga putus-putus. Oh, ini Mbak Mariam sudah bisa masuk ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Suara saya di sana juga putus-putus. Oh, enggak putus ya. Alhamdulillah. Mungkin karena sinyalnya Mbak Aska ya.
Waalaikumsalam Mbak Maryam. Oh, ini karena pembagian linknya harus ke BBM ya Mbak Maryam ya. Ini teman-teman bagaimana? Sudah bisa menemukan hasilnya? Atau ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, boleh silakan. Yang ada kesulitan boleh itu ditunjukkan. Ini apa? Kesulitannya di mana? Oh, Mbak Enci sudah ketemu yang B. Mbak Enci sudah ketemu yang B. Yang lain? Sudah ada yang ketemu? Oke. Mungkin sedikit ini kita coba ya. Di sini kalau diketahui garis yang putus ini adalah 28, ini termasuk jari-jari apa diameter, teman-teman? Garis putus-putus merah yang saya buat. Nah, itu diketahui panjangnya 28 cm. Itu termasuk diameter apa jari-jari? Oh, diameter. Ini ya, diperhatikan kalau membelah dari atas sampai bawah seperti ini dari ujung ke ujung itu namanya diameter. Tapi kalau berhenti di titik tengah itu namanya jari-jari. Ya, jangan sampai kebalik. Nah, kalau diameternya itu diketahui 28, otomatis jari-jarinya berapa? Kalau satu garis full ini 28, berarti jari-jarinya berapa? Kalau jari-jari itu hanya sampai sini. 30? Ayo, ini saya gambarkan seperti ini tadi gambarnya ya. Tidak apa-apa Mbak Yeti. Tadi saya gambarkan seperti ini. Oke. Nah, kenapa Mbak Hermi? Ada kesulitan? Kenapa Mbak Hermi? Oke, sambil. Oh ya, ini kita sedang belajar ya. Oh, Mbak Aisyah suaranya putus-putus juga ya. Saya coba logout sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, baru loading, tunggu sebentar. Gimana sekarang suaranya masih putus-putus teman-teman? Semoga saja sudah tidak putus-putus ya. Nah, di sini tolong diperhatikan. Nah, ini garis merah yang saya buat ini namanya diameter. Oke. Nanti kita bahas di chat saja ya Mbak Hermi ya. Diameter. Nah, untuk jari-jarinya itu separohnya. Berarti otomatis kalau diameternya 28, jari-jarinya atau yang sering disimbolkan dengan R itu adalah 14.
14 ya, 14 cm. Nah, tadi untuk luas bangun gabungan antara setengah lingkaran dan segitiga ini, kita harus cari luas setengah lingkarannya dulu. Biar nggak bingung, kita cari luas full lingkaran. Full lingkaran kita pakai pi ya, kali R kali R. Oke, kita masukkan, kita pakai pi-nya kemarin kalau di sini 14 bisa dibagi 7, kita pakai pi-nya yang 22/7. Ini sudah pasti ya teman-teman ya, 22/7. Terus R-nya sudah diketahui 14, kita masukkan 14 dikali 14. Oke, nah sekarang kita kerjakan. Nah, untuk mempermudah, karena 14 dan 7 ini bisa dibagi, kita pakai sistem coret. 7 dibagi 7 itu 1, 14 dibagi 2 itu dibagi 7 sama dengan 2. Berarti sama dengan ya 22 dikali 2 dikali 14. Berapa hasilnya? 44 dikali 14 berapa? Berapa? 44 dikali 14. Ada yang sudah ketemu? 616. Oke. Ini luas lingkaran full. Ini full lingkaran. Nah, sementara di sini ini adalah setengah lingkaran. Berarti tadi jadi luas bangun yang ini karena setengah lingkaran, berarti luas bangun pertama setengah, karena itu setengah lingkaran jadi kita pakai setengah, dikali 616. Berapa hasilnya teman-teman? Berapa? Ada yang sudah ketemu? 616 dibagi 2? 308. Oke. Oh, kursornya 308. Ini untuk L luas 1. Nah, sekarang luas yang kedua. Luas yang kedua ya. Luas yang kedua ini adalah luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang perlu dipahami ya teman-teman ya, yang perlu dipahami dari segitiga, di sini dilihat, ini kan segitiganya. Nah, ini sisi miringnya. Nah, yang di bagian bawah ini adalah alasnya, yang bagian tegak ini adalah tingginya. Ya, kalau tinggi itu yang posisinya tegak ke atas, ini adalah tinggi. Berarti kita tinggal masukkan setengah. Alasnya berapa di situ diketahui teman-teman? Alasnya berapa? 14. Oke, good. Nah, sekarang tingginya. Tingginya yang tegak ke atas berapa tingginya? Tingginya berapa? 28. Oke. Nah, kita pakai sistem coret karena yang bisa dibagi. Ini 2 dibagi 2, 1. 14 dibagi 2, 7. Berarti ini sama dengan 7 dikali 8 ya, karena kalau dikali 1 kan tetap hasilnya. 7 dikali 28, maaf. 28. Berapa hasilnya? 7 kali 28?
7 dikali 2, 196. Oke, 196. Nah, tadi luas bangun ini antara setengah lingkaran dengan segitiga itu adalah luasnya L1 ditambah L2. L1-nya tadi sudah diketahui ya, setengah lingkaran 308 dan L2-nya luas segitiganya 196 ditambah. Berapa hasilnya? Hasilnya 504. Oke, good. Mau saya sedikit susah buat nulis. Oke, 504 cm persegi. Jadi jawabannya yang benar adalah, ini baru loading, tunggu sebentar, yang C. Bisa dipahami sampai sini? Jadi yang pertama cari lingkarannya dulu. Karena itu setengah, kemarin sudah kita bahas, kalau setengah berarti luas lingkarannya dikali setengah atau dibagi 2. Setengah itu sama dengan dibagi 2. Oke, nanti karena Mbak Hermi nggak ini ya, nggak nyimak, nanti bisa play recordnya saja ya. Nanti kalau diulas nanti tidak bisa nambah ini ya. Nah, segitiganya itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kalau alas itu yang bagian bawahnya, tingginya itu bagian tegaknya. Oke. Nah, bisa dipahami. Ini yang tidak nyimak otomatis kesusahan untuk memahami, nanti bisa play record ya. Nah, untuk yang lain bagaimana? Jadi kalau ada, iya, Mbak Irmi nanti play record gak apa-apa ya. Jadi kalau ada dua bangun yang bentuknya ini sedikit nggak karuan seperti ini, kalian harus bisa menentukan, oh kira-kira kalau ini dia membentuk gabungan dari bangun apa saja, seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 25. Bagus berlari mengelilingi sebuah lapangan sepak bola yang memiliki ukuran panjang 110 cm. Jadi di sini panjangnya 110 cm dan lebarnya 85 cm. Berarti bentuknya persegi panjang. Di sini 110 cm. Terus lebarnya 85 cm. Mengelilingi berarti dia mencari keliling, ya. Jika Bagus mengelilingi 3 kali lapangan tersebut, berapa jarak yang ditempuh? Sama, pertama teman-teman harus mencari keliling persegi panjang, kemudian dikali 3. Apakah yang A 308 cm, apakah yang B 585 cm, atau yang C 1170 cm, atau yang D 9350. Kemarin rumus keliling persegi panjang itu adalah 2P ditambah 2L. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian ini yang ditanyakan adalah mengelilingi 3 kali, berarti kelilingnya dikali 3 kali keliling ya, berarti jarak yang ditempuhnya itu berapa nanti hasilnya. Silahkan dicoret-coret berapa hasilnya. Ada yang sudah ketemu? Oke, Mbak Aska yang B, Dek Naila 1170 ya. Nah, sekarang kita masukkan, kita cari kelilingnya dulu, 2P. 2P itu berarti 2
dikali panjangnya ini ya, 110. Saya langsung nggak apa-apa, bisa ya, 220. Karena ini tempatnya nggak ada, jadi saya langsungkan. Nah, ditambah 2L. 2L lebarnya ini 85 ya, 2 kali lebar berarti dikali 2, 85 dikali 2 berapa? 85 kali 2 170. Oh, Waska diralat. Oke. Nah, 170. Nah, kita jumlahkan dulu. 220 ditambah 170 sama dengan 390. Nah, ini untuk satu kali keliling ya, satu kali keliling lapangan sepak bola. Yang diminta adalah jika bagus mengelilingi 3 kali lapangan, berarti 390 ini dikali 3. Hasilnya berapa? Dikali 190. Oke, tepat sekali hasilnya 1170. Untuk nomor 25 bisa dipahami? Jadi kalau ada keliling ya, jarak yang ditempuh berapa dia mengelilingi sebuah kolam berbentuk lingkaran seandainya. Nah, berarti teman-teman harus mencari keliling lingkaran. Nah, dilihat di situ jarak yang ditempuh dia mengelilingi berapa kali. Kalau seperti nomor 25 itu 3 kali, berarti dia diminta kelilingnya dikali 3. Oke Mbak Hermi, kalau menyimak ngerti ya? Iya dong, kalau menyimak kan sambil bisa melihat tulisannya. Jadi kalau nggak disimak kan mengimajinasikan tulisannya seperti ini, seperti apa kan susah. Nomor 25 kalau ada soal seperti ini bisa dipahami teman-teman? 25 bagaimana? Oke? Bisa? Gak apa-apa Mbak Maryam, nanti ketertinggalannya play record ya. Bisa dipahami untuk 25 ini? Kalau bisa saya akan lanjutkan ke nomor 26. Oke, Mbak Hermi bingung kalau cuma lihat gambarnya aja. Ya, makanya saya meminta teman-teman menyiapkan kertas sama pulpen ya, supaya nanti kalau saya minta coba dihitung. Nah, kalau coba dihitung teman-teman mencoret-coret. Jadi ketika nanti sudah mencoret, sembari kita koreksi, teman-teman tahu, oh kekurangan saya di sini, biar nanti nggak bingung seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi nomor 25. Susah ya Mbak, memang akan sedikit kesulitan kalau matematika tidak nggak face to face gitu. Jadi saya memaklumi. Yeah. Mungkin nanti dibantu dengan banyak latihan saja ya. Nanti boleh kalau teman-teman sedang ada ketemu soal coret-coret mengerjakan, terus kirim foto coretannya pada saya, ditanyakan, Miss ini bagaimana? Nanti saya akan koreksi, saya tunjukkan kurangnya di mana. Nanti teman-teman bisa nanti dicoba lagi, latihan lagi nanti biar ini. UPK matematikanya dapat 4 Mbak. Waduh. Nanti semoga nanti ujiannya sukses ya, soalnya mudah-mudah. Oke, saya coba lanjut ke nomor 26. Oke, 26 ini bangun ruang. Saya perbesar dulu sebentar. 40. Oke, posisinya sudah oke teman-teman? Posisinya sudah oke? Nah, di sini kita punya ini namanya ya nomor 26. Ini namanya balok.
Ya, bangun ruang di sini ini namanya balok. Ya. Kalau balok ya biasanya yang dicari bukan luas lagi. Ya, ada luas permukaan dan juga volume. Kalau volume itu isinya, kalau volume rumus dari balok, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, pasti teman-teman nanya dong, Miss yang panjangnya itu yang mana? Nah, di sini tolong diperhatikan. Yang paling panjang jadi yang ini. Terus yang ini. Kalau seandainya diketahui salah satu, ini ukurannya sama. Ini adalah panjang. Ini adalah panjang. Jadi nanti kalau yang mana saja yang diketahui, pokoknya salah satu, karena ini ukurannya sama, itu termasuk panjang. Ya. Nah, terus kalau yang lebarnya yang mana, Miss? Nah, kalau lebarnya yang ke samping. Yang ini, terus yang ini, dan juga yang ini. Sama, diketahui salah satu itu adalah lebarnya. Lah kalau tingginya yang mana, Miss? Namanya tinggi itu pasti ke atas ya. Secara otomatis pasti tinggi yang berdiri ke atas tegak. Yang ini garisnya agak yang ini dan yang ini. Untuk penentuan panjang lebar tingginya bisa dipahami teman-teman. Ini panjang, ini lebarnya yang ke samping, dan yang tegak ke atas ini adalah tinggi. Untuk menentukan panjang lebar tinggi untuk balok bisa? Bisa teman-teman? Halo? Bisa untuk menentukan panjang lebar tinggi untuk balok? Ini mana suaranya nih? Kok sepi sekali? Jangan-jangan di sana pada tidur ini. Oke, alhamdulillah ya kalau bisa ya. Yang lain? Oke. Denaila. Oh, Mbak Yeti belum. Coba diperhatikan lagi ya Mbak Yeti ya. Saya ke papan tulis kalau gitu, tunggu sebentar. Nah, di balok ya. Teman-teman pas balok itu termasuk bangun ruang. Nah, ini saya gambarkan gambar balok ya. Oke. Ini gambarnya sedikit tidak simetris, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bentuk dari balok ya. Dan dia termasuk bangun ruang. Nah, bagian dari balok sekarang, garis yang paling panjang ini yang sedang saya garis merah, oke, itu namanya panjang. Berarti otomatis ini juga panjang. Ini juga panjang, otomatis ini juga panjang. Dan ini yang di belakang ini juga panjang. Sampai sini dulu bisa dipahami?
Mbak Yeti dan teman-teman? Bisa? Oke. Oke. Nah, kalau yang ke samping tapi tidur, ini yang saya beri garis hijau, ini adalah lebar. Yang ini juga lebar. Yang ini juga lebar. Yang ini juga lebar. Oh ya, lebar sama luas beda ya. Untuk lebarnya bagaimana? Bisa? Untuk lebarnya? Bisa ya? Yang? Oke. Nah, namanya bangun ruang. Oh, Mbak Yeti belum. Coba diperhatikan Mbak Yeti. Kan di sini ada yang boboan saya istilahnya. Nih, yang ke samping ini, yang di samping tidur ya. Yang garis biru ini sama yang di sini. Ini adalah lebar. Otomatis yang di sini juga. Ini adalah lebar. Saya beri garis biru Mbak Yeti. Ini namanya lebar. Bisa dipahami dulu Mbak Yeti yang ini lebar? Bisa? Oke. Nah, namanya bangun ruang ya teman-teman ya. Pasti dia kan ada tingginya. Contoh teman-teman ini kalau contoh dari bentuk balok ini biasanya adalah kardus. Ya pastikan kalau selain panjang dan lebarnya kan ada tinggi ya, ada tinggi. Nah, tinggi itu garis yang tegak lurus ke atas. Nah, garis yang tegak lurus ke atas ini adalah tinggi, biasanya disimbolkan dengan T. Otomatis ini juga tegak lurus ke atas, otomatis tinggi. Ada 4 ya garis tingginya. Di sini juga. Ini adalah tinggi dan di sini juga tinggi. Bagaimana? Bisa dipahami? Untuk tinggi. Jadi yang horizontal panjang itu adalah yang paling panjang itu adalah panjang. Yang horizontal juga tapi pendek itu adalah lebar, dan yang tegak lurus ke atas atau vertikal itu adalah tinggi. Itu bagian dari balok ya. Oke. Nah, balok ya, karena dia bangun ruang, biasanya yang dicari adalah volume atau isi. Volume atau isinya. Nah, rumusnya volume atau isinya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, panjang kali lebar kali tinggi. Wah, saya pusing campur baur. Pelan-pelan ya, pelan-pelan Mbak. Boleh sambil makan atau minum biar refresh, boleh teman-teman yang lain. Nah, oh Mbak Hermi langsung hasilnya. Salah Mbak Hermi. Itu yang kalau di soal itu yang dicari adalah luas permukaan. Sekarang kalau Mbak Hermi dapatnya segitu itu adalah volume. Ya, kurang tepat ya Mbak Hermi ya. Nah, sekarang kita belajar volume dulu, jangan ke luas permukaan dulu. Volume dulu. Ya, volume itu adalah isi. Contohnya, teman-teman punya botol aqua, ya. Terus teman-teman isi dengan air. Nah, air yang memenuhi botol aqua teman-teman ini itu adalah volume atau isi. Oke, bisa dipahami ya apa itu volume ya? Volume itu isi.
Jadi contohnya teman-teman punya kardus. Nah, kardus itu teman-teman isi dengan beras penuh, ya. Jadi beras yang memenuhi kardus tersebut, ya, itu adalah isi atau volume dari balok. Bisa dipahami untuk volumenya? Volume sama dengan isi. Ya. Nah, untuk mencari volume atau isi dari balok, itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Sebagai contoh, ya, saya kasih contoh. Panjangnya di sini contohnya saya pakai 5 cm. Lebarnya 2 cm dan tingginya 4 cm. Nah, berapa volumenya? Tinggal dimasukkan. Panjangnya 5, lebarnya 2. Oh, Mbak Hermi sudah masuk 55. Terus tingginya 4. Oke, saya tulis dulu biar nggak pada bingung ya. 4 cm, jangan lupa ya, cm. Di sini satuannya nanti dulu. Yang penting saya dikali, Mbak. 5 dikali 2 itu 10. 10 dikali 4 berapa? 5 dikali 2. Yang dikalikan dulu itu 5 kali 2-nya dulu berapa? 10. 10 dikali 4. Berapa hasil volumenya? 40. Ingat ya, kalau volume pakainya bukan pangkat 2 lagi, tetapi pangkat 3 cm kubik namanya, pangkat 3 atau kubik. Kalau luas persegi pangkat 2 ya. Kalau volume pangkat 3 kubik. Sampai sini bisa dipahami? Coba saya kasih contoh gambar balok lagi. Nah, silahkan nanti teman-teman cari volumenya ya. Oke. Ini diketahui 10. Ini 5. Ini 4. Oke. Berapa volumenya, teman-teman? Kalau diketahui panjangnya ada 10 cm, 5 cm dan juga 4 cm. Volumenya berapa? Silakan dicoret-coret, caranya sama. Oke, Mbak Hermi 200. Dinaila 200. Oke, tepat sekali. Volumenya berarti 10. Ya. Mbak Enci, tepat. Kan panjang ya 10-nya. Nah, lebarnya itu 4 dan tingginya itu 5. Otomatis volumenya adalah 200. Saya pakai cm ya. Saya pakai cm berarti cm kubik. Oke? Bisa dipahami untuk volumenya dulu, teman-teman. Bagaimana? Gampang sekali ya. Oke, good. Mbak Yeti sama Mbak Aisyah, bagaimana? Bisa? Insya Allah, alhamdulillah, volume balok lancar. Sekarang, selain volume balok, bangun ruang juga ada luasnya, tapi nyebutnya adalah luas permukaan. Ya. Contohnya kalau ini kan, nah permukaannya ada berapa sih? Saya pakai gambar yang di atas. Nah, ini teman-teman ibaratkan sebuah kardus. Saya bikin gambar baru biar nggak rucek. Oke. Nah, teman-teman, ini saya gambar baloknya dulu sebentar. Oh, penceng.
Oke, ini seret. Tunggu sebentar ya, saya bikin gambarnya dulu. Nah, sekarang itu tadi volume, sekarang kita akan belajar luas permukaan. Oke, luas permukaan. Luas permukaan ini yang dimaksud itu kalau teman-teman punya kardus ya, itu teman-teman boleh dipegang kardusnya. Itu ada berapa sisinya. Nah, sisi yang pertama itu adalah sebelah sini yang saya kotakan dengan biru. Ini adalah sisi yang pertama, 1 ya, otomatis ini sisi 1. Nah, sisi yang ini kan kalau diketahui panjang dan ini tinggi. Nah, ini adalah sisi yang kedua. Berarti sudah ada 2 sisinya ya. Terus ini yang di bagian atas, berarti 3. Di bagian belakang 4, dan di bagian bawah 5, terus bagian samping 6. Berarti ada 6 sisi. Oke. Nah, rumus untuk luas permukaan balok, rumusnya itu adalah 2 dikali dalam kurung, ingat dalam kurung, berarti ini harus dikerjakan dulu, panjang kali lebar ya. Ini biar nggak bingung gini aja. Sebentar, saya tulis tanpa PL atau panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, panjangnya saya pakai 10 cm sebagai contoh. Lebarnya saya pakai 2 cm. Tingginya saya pakai 5 cm. Berapa luas permukaannya? Kita tinggal masukkan di sini. Ya, saya agak ajukan ke depan biar cukup. 2 dikali. Oke. Panjangnya tadi di sini bisa dilihat panjang 10, lebarnya 2. Ya, kan PL seperti ini maksudnya dikalikan. Oke, saya tambah waktunya 5 menit lagi. Kita masih ada 10 menit, kita coba untuk mengerjakan yang luas permukaan ini. Jadi, ini langsung dikalikan saja, 10 kali 2. 20 ditambah PT. PT itu panjang tinggi. Panjangnya 10, tingginya 5, dikalikan berarti 50. Bingung nggak teman-teman sampai sini? Sampai sini bingung nggak? Oh, Mbak Hermi sudah ketemu 160. Coba kita buktikan dulu ya Mbak Hermi ya. Nah, oh ini tambah ya, maaf saya salah tulis. Oh gitu ya Mbak ya, nggak konsen ya. Nanti boleh dicek lagi untuk ini kalau gitu recordnya. Karena memang matematika memang perlu konsentrasi tinggi dan juga memang lebih mendukung kalau teman-teman itu mencoret-coret
Nah, sekarang yang ketiga itu saya ganti warnanya biar jelas. LT. LT tadi adalah lebar, T-nya itu tinggi. Berarti tingginya tadi 5. Lebarnya 2, tingginya 5, dikalikan 2 kali 5, 10. Saya ulangi. PL di sini itu adalah panjang kali lebar. Ya. Di sini saya tulis panjangnya, P-nya itu 10. Lebarnya itu 2. Terus tingginya itu 5. Oke, 5. Nah, jadi PL itu panjang lebar. Berarti 10 kali 2, 20. Ya. PT itu panjang tinggi. PT itu panjang tinggi. Oke, Mbak, panjang tinggi. Nah, panjang tinggi, panjangnya 10, tingginya 5, berarti dikalikan 50. Ini ada Masri masuk. Masri tinggal 7 menit. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti berikutnya saja ya Masri ya. Apa kabar Masri? Gimana untuk tampilannya, menyesuaikan saja ya Masri ya. Yang ketiga LT ya teman-teman ya. LT, saya ganti warna biar teman-teman bisa membedakan. LT itu adalah lebar tinggi. Alhamdulillah kalau baik ya, menyesuaikan ya Masri ya. Nanti boleh berikutnya ya. Lebar tinggi, lebarnya 2, tingginya 5, dikalikan 2 kali 5, 10. Bisa dipahami? Bisa dipahami yang ini? Oke, Mbak Hermi bisa, yang lain? Masri oke? Mbak Siti oke? Dek Naila oke? Yang lain? Mbak Aska, Mbak Inci, Mbak Aisyah? Mbak Inci oke. Mbak Aisyah, Mbak saya kok ngeblank. Mbak Yeti. Alhamdulillah saya lupa tadi namanya. Mbak Yeti, alhamdulillah kalau bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ingat ya, kalau ada kurung yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti 2 kali. Nah, sekarang kita kerjakan. 20 ditambah 50. Berapa teman-teman? 20 ditambah 50? 20 ditambah 50, 70. Ditambah 10? Tambah 10 berapa? 80. Oke, sudah diingatkan, tinggal 5 menit lagi. Saya tidak bisa menambah karena jam 9 tepat nanti kelasnya akan digunakan untuk KPB ya. Jadi saya tidak bisa menambah lagi. Oke. 80. Nah, sekarang tinggal dikalikan 2 dikali 80. Berapa hasilnya? 160. Ingat ya, kalau luas itu sentimeter. Kalau saya pakai sentimeter, persegi di sini pangkat 2. Bisa dipahami untuk mencari luas permukaan? Rumusnya boleh dicatat, luas permukaan dari balok adalah 2 dikali dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT, kurung tutup. Itu nanti yang akan digunakan untuk nomor 26. Oke, Mbak Aisyah tepat sekali, 160. Itu yang digunakan, ini akan digunakan untuk nomor 6. Nah, saya akan balik lagi ke soal. Tapi berhubung karena ini tinggal 3 menit, kayaknya saya ini soalnya silakan dicatat, boleh dicoret-coret nanti
Berapa hasilnya? Tadi Mbak Henry sudah menjawab A, itu hasilnya salah ya. Ada yang ditanyakan? Tadi kita sudah belajar lagi untuk luas lingkaran, luas segitiga ya. Terus untuk volume balok dan juga luas permukaan balok. Ada yang ditanyakan untuk pembahasan hari ini teman-teman? Mungkin yang masih bingung, boleh nanti saya akan upload recordnya, nanti boleh disimak lagi. Mungkin kan teman-teman sembari bekerja jadi konsentrasinya tidak full. Nanti kalau ada kesulitan boleh untuk chat saya. Atau mungkin teman-teman latihan soal, oret-oret, di foto, dikirimkan saya bagaimana untuk penyelesaiannya nanti ini. Mbak Aska, oke. Kenapa tingginya dikali 5? Tadi saya sudah menentukan tingginya itu 5 Mbak. Mana tadi ya whiteboardnya? Yang ini ya. Nah ini saya menentukan di sini panjangnya, ini adalah panjang, ini adalah lebar ya, dan yang tegak ini adalah tinggi. Nah di sini saya sudah menentukan panjangnya 10, tingginya 2, lebarnya 2, tingginya 5. Saya sudah menentukan angkanya Mbak. Kalau seandainya di sini tingginya saya bikin 6, is okay, berarti tinggal diganti tingginya 6. Saya bikin 20, gak apa-apa. Nanti tinggal dikalinya bukan dikali 5 atau 6 lagi tapi 20 kalau ada yang menggunakan tinggi. Bisa dipahami Mbak Aska? Nanti kalau banyak latihan insya Allah bisa Mbak. Mbak Aska bagaimana, bisa? Bisa diterima Mbak Aska? Kenapa kok tingginya dikali 5? Karena saya menentukan tingginya 5. Kalau seandainya tingginya saya ganti angkanya dengan 2, dengan 10, dengan 5, dengan 8 dan lain sebagainya, berarti tidak lagi dikali 5 tapi dikali yang saya tentukan itu tadi. Saya seandainya bikin tingginya 10, berarti dikalinya ya dikali 10 bukan dikali 5 tingginya. Bisa diterima Mbak Aska? Ini karena berhubung waktunya tinggal setengah detik lagi, saya tutup ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, tetap semangat. Yang mau ujian ini mungkin saya akan kasih matematika terus sampai tanggal 20, karena teman-teman itu kan paling kesulitan di matematika ya. Nanti ini tetap semangat, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok malam, kita akan belajar matematika lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa besok malam ya. Jangan lupa siapkan coret-coretannya dan juga cemilannya untuk belajar. Oke, sama-sama Mbak.